Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi sallallahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadrati al-muallif hadzal kitab Tafsir Jalalain Syekh Al-Alim Al-Alama Al-Muhaqqiq Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli wa Syekh Al-Alim Al-Alama Al-Muhaqqiq Jalaluddin As-Suyuti sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, qala al-imamul kabir al-alim al-mujtahid al-hafidh as-siqah Jalaluddin Abdurrahman bin Abish Bakrin As-Suyuti tahammadahu Allah birahmatihi waskanahu fasiha jannatihi amin. Telah berkata imam besar yang alim yang mempunyai gelar mujtahid dan gelar al-hafidh as-siqah yang terpercaya, yaitu Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Syekh Jalaluddin bin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti ini muridnya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, karena waktu itu Jalaluddin Al-Mahalli dia memulai menafsirkan ini kitab dari surat Al-Kahfi. Waktu di surat Al-Isra dia meninggal. Kemudian diteruskan oleh muridnya, yaitu Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Maka dikenal dengan istilahnya kitab ini kitab Jalaluddin. Jalaluddin artinya itu imam besar dalam bidang agama, sama-sama besar antara guru dengan murid, sama-sama mumpuni al-alim al-alamah. Makanya Syekh Al-Imam Al-Kabir Al-Alim Mujtahid yaitu bergelarnya Al-Hafidh As-Siqah, yaitu Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti meneruskan ya di dalam gaya bahasa daripada Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Ikutin gaya bahasanya, tutur bahasanya, baik dari segi nahwu dan shorob, kemudian al-i'rab berdasarkan kepada yang telah dilakukan oleh gurunya. Alhamdulillahi hamdan muafian lidi'amihi mukafian limazidih. Memulai daripada membaca ini kitab dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang memenuhi kriteria dan akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang membidangi
atau mencukupi akan bertambahnya nikmat. Jadi alhamdulillah, alhamdu segala puji, alhamdu segala lillahi bagi hamdan dengan puji, muafian yang memenuhi lini'amihi akan nikmat-nikmatnya Allah, mukafian yang membandingi atau nyukupi, mukafian mencukupi lima zidi akan bertambahnya nikmat Allah. Wassalatu wassalamu rahmat dan salam ala sayyidina Muhammadin, semoga dilimpahkan kepada pemimpin kami, wa alihi, pemimpin kami siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi, dan kepada keluarganya, wa sahbihi, kepada sahabat-sahabatnya, wa junudihi, dan kepada tentara-tentaranya. Yang dimaksud tentaranya itu yang meneruskan, mensiarkan daripada perjuangan Nabi Muhammad SAW. Hadza mastaddat ilaih. Kitab ini adalah sesuatu yang sangat diperlukan ilahi kepadanya, hajatur rohibin, dibutuhkan oleh orang-orang yang mencintai, fit taklimihi, di dalam menyempurnakan. Tafsirul Quran, tafsir Quran. Jadi sebetulnya ini namanya, awalnya itu namanya tafsir Al-Quranul Karim, tafsir Al-Quranul Karim. Berhubung yang mengarang ini ulama besar, yaitu pertama itu Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian di tengah perjalanan dia meninggal, kemudian diteruskan oleh syekh yang besar lagi, yaitu Syekh Muhammad siapa? As-Suyuti, ya, Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Jadi asalnya sih tafsir Al-Quran, tafsir Al-Quranul Karim. Alladzi allafahul imam, yang telah disusunnya al-imam oleh imam al-alamah, yaitu orang yang alim, guru yang alim, al-imamul alamah, guru yang alim, al-muhaqqiq, ahli tahqiq. Siapa? Jalaluddin, yaitu Syekh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa tatmimi ma fatahu, dan menyempurnakan apa yang tidak sempurna diterapkan oleh Imam Al-Mahalli. Jadi seperti yang dikatakan tadi bahwa ini kitab disempurnakan oleh Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar, ini disempurnakan seperti halnya diterangkan oleh Imam Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, ya. Min awal suratil Baqarah, yaitu dari permulaan surat Al-Baqarah ila akhir Isra, sampai akhir surat Al-Isra. Kalau tafsir-tafsir yang lain itu namanya surat pertama itu Al-Fatihah, Al-Baqarah surat kedua. Ini karena gurunya memulainya dari surat apa namanya tadi? Al-Kahfi, maka supaya dia tidak menyimpang daripada hal itu, sesuai dengan arahan gurunya. Siapa gurunya namanya? Gurunya?
Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli. Maka dia dimulainya dari surat Al-Baqarah. Ada nggak surat Fatihahnya depan sini? Kalau tafsir-tafsir yang lain, tafsir Maroghi, tafsir Ibnu Katsir dan sebagainya, itu dimulai dari Fatihah karena mengikuti Mushaf Al-Utsmani. Mushaf Utsmani, kita lihat Al-Quran. Al-Quran kan dimulainya dari mana? Dari Al-Fatihah. Ini dimulai dari surat Al-Baqarah, min awal surat Al-Baqarah ila akhir Isra, sampai akhir surat Al-Isra. Bitatammatin dengan menyempurnakan menurut cara-caranya Imam Al-Mahalli, kan? Mengikuti caranya Imam Mahalli, ya. Ala nimtihi, ya, alam nimtihi, yaitu cara penuturan min zikri ma yubhamu, yaitu cara menuturkan apa atau keterangan yang bisa dipahami bihi dengan keterangan ini kalamullahi ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal i'timadi, dan bersandar ala arjahil aqwali, kepada kaul yang terunggul di antara beberapa kaul. Wa irobi, wa irobi, dan memberi i'rob ma yuhtaju ilaih, kalimat yang diperlukannya. Wa tambihin, serta memberitahu al-qiraatil mukhtalifati, akan qiraat-qiraat yang bermacam-macam atau qiraat yang berbeda. Al-mashhurati, yang terkenal. Ala wajhil latifin, dengan menggunakan jalan atau cara yang halus. Wa ta'birin, dan ungkapan. Wajizin, yang singkat. Wa tarkit tatwil, serta meninggalkan uraian yang panjang. Ini penuturannya seperti itu dalam menjelaskan, menafsirkan surat yang ada di dalam Al-Quran ini. Dia nggak bertele-tele, panjang lebar. Yang penting dia tepat sasaran. Bidzikri aqwalin ghair mardiyah, ya, dengan menyebutkan berbagai kaul ghairi mardiyatin, yang tidak diridhoi. Wa a'ariba, dan berbagai i'rabnya. Mahalluha, yang tempatnya kutubul arabiyah, yaitu kitab-kitab tata bahasa Arab. Wallahu, dan kepada Allah lah as'alun naf'i, aku memohon kemanfaatan, fid dunya, bihi, dengan kitab ini, fid dunya, di dalam dunia, wa sanul jazai, serta sebaik-baiknya pembalasan,
alaihi kepada kitab ini fil uqba di akhirat bimannihi dengan anugerah Allah wa karomihi serta kemurahannya. Nah, inilah muqaddimah daripada kitab Tafsirul Jalalain ya, yang kita kaji. Semoga kitab ini bermanfaat ya, buat kita yang sedang belajar. Semoga kita mendapatkan balasan atas upaya kita mempelajarinya dari Allah Subhanahu wa taala atas anugerah serta kemurahannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Waktu juga apalagi lanjut dengan surat Al-Baqarah. Lanjut dengan surat Al-Baqarah. Lanjut, kita mulai dengan surat Al-Baqarah. Al-Juz Awal. Al-Juz Awal. Surat Al-Baqarah ini adalah surat Al-Baqarah. Suratul Baqarah ini adalah surat Al-Baqarah. No, ya. Madaniyatun, bangsa Madinah. Maksudnya diturunkan di Madinah. Mi'atani ada 200. Jadi surat Al-Baqarah ini diturunkan di kota Madinah setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Berapa ayatnya? Mi'atani ada 200. Wasitun serta 6. Ausabun atau 7. Wasamanuna dan 80 ayatan ayatnya. Jadi surat Al-Baqarah ini 286 ayat ya, 6.221 kata, 25.500 huruf ya. Berapa? 25.500 huruf. Hurufnya tuh sekitar itu. Jadi berapa ayat surat Al-Baqarah? 286 ya, atau 287. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim ini huruf muqatta'ah. Alif Lam Mim ini huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah itu apa sih? Huruf yang terpotong-potong. Alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri, itu namanya huruf muqatta'ah. Adapun arti daripada alif lam mim itu Allah yang Maha mengetahui kepada apa yang dimaksud oleh Allah dengan alif lam mim itu. Allahu a'lam, ya, Allah yang Maha mengetahui bimuradihi kepada apa yang dimaksud bidzalika dengan alif lam mim itu. Jadi arti daripada alif lam mim itu hanya Allah lah yang mengetahui maksud daripada
alif lam itu sendiri, ya. Kita nggak bisa mereka-reka apa artinya. Jadi alif lam mim tafsirnya Allahu a'lamu bimuradih. Allahu a'lamu bimuradih. Allah yang Maha mengetahui kepada apa yang dimaksud oleh Allah sendiri dengan alif lam mim itu. Dzalika, ini kitab. Dzalika itu isim isyarah. Isim isyarah itu isim yang menunjuk arah. Sono jauh, agak jauh. Kalau hadza ini, hadhihi kalau perempuan ini. Kalau dzalika ini isim isyarah. Dzalikal kitab, ini kitab, ya. Ai hadzal kitab, tapi yang dimaksud bukan jauh, tapi hadzal kitab artinya ini kitab. Kitab ini maksudnya. Alladzi yaqra'uhu Muhammad, yang dibaca oleh Nabi Muhammad. La raiba, tidak ada keraguan sedikit pun. La raiba, tidak ada keraguan sedikit pun. 100% sakun, tidak ada keraguan fihi padanya. Annahu, bahwasanya Alkitab min indillah, dari Allah. Wa jumlatun nafi, dan jumlah nafi, maksudnya jumlah nafi itu kalimat yang meniadaan, ya. Urusan kita banyak, tidak cukup, tidak cukup. Dan jumlah nafi kalimat meniadakan. Khobarun mubtada, khobarun ialah khobar, mubtada'uhu dzalik. Adapun mubtadanya ialah lafadz dzalika. Jadi kalau pesantren mah dzalika utawi ini kitab, itu utawi itu yang dimaksud mubtada, ya. Ya, mubtadanya itu dzalika. Wal isyarah bihi li ta'zim. Dzalika dan isyarah bihi dengan lafadz dzalika li ta'zim, itu untuk mengagungkan, Bimakna dzalikal kitabu la raiba fihi, bimakna dzalika itu isyarah, ya, isyarah untuk mengagungkan. Hudan petunjuk, hudan petunjuk. Khobarusani, khobar kedua. Aihadin artinya yang memberi petunjuk. Jadi hudan itu sebagai khobarnya. Mubtadanya dzalika, dzalika utawi ini kitab, hudan, lah ini khobarnya. Itu petunjuk, ya. Apa maksudnya? Aihadin, yang memberi petunjuk. Buat siapa? Lil muttaqina, bagi mereka yang bertakwa. Ya. Surat Al-Baqarah itu surat yang kedua di dalam Al-Quran. Adalah surah yang terpanjang dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari berapa ayat? 286 ayat. 6.221 kata. 6.221 kata. 25.500 huruf. Itu surat Al-Baqarah. Yang tergolong surat Madaniyah.
yang tergolong surat Madaniyah. Madaniyah itu artinya apa? Surat Al-Baqarah ini diturunkan di kota Madinah setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Surat Al-Baqarah tadi udah jelaskan bahwa diawali dengan huruf muqatta'ah. Apa? Muqatta'ah. Yang harus dibaca satu, alif lam mim. Hurufnya muqatta'ah, huruf yang terpotong-potong, alif lam mim, ya. Tapi cara bacanya tetap dibaca satu, alif lam mim. Bukan alama. Bukan alama, tapi bacanya alif lam mim. Nah, klasifikasi daripada surat Al-Baqarah ini juz 1 sampai 3. Juz 1 sampai 3. Ya. Jumlah ruku, tahu nggak ruku? Ain, jumlah rukunya itu ada 40. Jumlah rukunya ada 40. Jumlah ayatnya berapa tadi? Ayatnya? 280. Ya. Huruf muqatta'atnya ada berapa? 3. Jumlah muqatta'atnya 3. Alif, lam dan mim. Al-Baqarah juga dinamakan Fustatul Quran. Apa? Fustatul Quran. Al-Baqarah juga dinamakan Fustatul Quran. Artinya apa? Fustatul Quran itu puncaknya Al-Quran. Puncaknya Al-Quran. Karena memuat beberapa hukum yang tidak disebutkan dalam surah yang lainnya. Contoh, kewajiban bagi umat Islam untuk puasa di bulan Ramadan. Ini ada di surat Al-Baqarah. Ya, larangan riba. Ayat yang terkenal, ayat kursi, ada di surat Al-Baqarah. Dan 3 ayat terakhir yang memiliki banyak sekali variasi topik daripada seperti hukum-hukum, kisah Nabi Adam, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa, terdapat di surat Al-Baqarah. Nanti barangkali nanti akan menjumpai hal-hal semacam itu di surat Al-Baqarah. Tema lainnya juga diangkat adalah ajakan bagi kaum musyrikin Yahudi Madinah untuk masuk Islam. Ini ajakannya. Mengingatkan mereka serta orang-orang munafik. Banyak sekali kriteria orang-orang munafik, banyak diingatkan juga, ya. Kemudian tentang nasib orang-orang yang terdahulu yang telah lalai dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu terdapat semuanya di surat Al-Baqarah. Ya, kisah-kisah para nabi terutama yang tadi kita sebutkan. Surah Al-Baqarah sebagai surat Madaniyah. Surah yang diyakini diwahyukan di kota Madinah dalam waktu yang cukup panjang setelah hijrah. Makanya ayatnya paling panjang. Surat yang paling panjang adalah surat Al-Baqarah. Berapa ayat tadi? 286. Gak ada yang lain panjang kecuali surat Al-Baqarah. Nah, surat Al-Baqarah terpanjang. Surat yang terpendek? Surat Al-Kautsar, surat yang pendek. Surat ini dinamain Al-Baqarah.
Al-Baqarah itu apa artinya? Yang artinya sapi. Yang namanya sapi. Sebab di dalam surah ini, surat Al-Baqarah ini ada kisah tentang penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah kepada Bani Israel. Qul lana rabbaka yubayyin lana mahi qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wala bikr awalum baina dzalik fa'alu ma tu'marun. Qul lana rabbaka yubayyin lana mahi qala innahu yaqulu inna baqaratun safra'u faqi'un lanuha tasurrun nadin, dan seterusnya. Banyak bercerita tentang perintah Allah kepada Bani Israel. Wong tinggal suruh motong sapi aja macam-macam pertanyaannya. Andaikan suruh motong sapi ya sapi yang apa adanya ya nggak masalah. Karena dia nanyanya macam-macam, ya akhirnya jadi dipersulit sendiri. Ya kan? Bahkan nanti ceritanya panjang ini, bahwasanya sapinya harus yang begini, yang begitu, begini-begitu, warnanya kuning, yang nggak pernah dibajak, yang nggak pernah, yang masih gadis, masih sendiri, yang nggak boleh dibajak. Jadi memberatkan. Pelajaran buat kita bahwasanya kita jangan terlalu banyakkan protes, banyakkan ngomong, banyakkan berdebat tentang hal perintah terima dan laksanakan. Nggak usah banyakkan jawaban terlalu mendetil, akhirnya memberatkan sendiri untuk kita. Ya, cukup dulu sampai dengan ayat 2. Semoga apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat yang dapat digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Fatihah. Iya karena berdoa, iya karena ta'ala surat. Bihamdillah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.